A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, ada satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui adalah Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Rasulullah sehingga kembalinya mendapatkan satu perintah salat. Wa aqimus shalah. Ini yang paling penting. Di dalam perjalanan Rasulullah itu kita sangat penting mengenang, mendirikan salat. Al-Baqarah ayat 110 mengatakan wa aqimus shalah, yang disambung nanti wa atuz zakat. Kenapa itu betapa pentingnya? Karena salat adalah tiang agama. Salat adalah dasar dalam kita beragama. Jika tidak sholat, maka kita bukan seorang yang beriman Islam. Banyak iman, tetapi tidak beriman Islam. Itu makanya kita harus sholat. Lalu bagaimana mengerjakan sholat? Sholat 5 waktu. Ada maghrib, ada isya, ada subuh, ada zuhur, ada azhar. Itulah sholat yang wajib. Yang ketika Rasulullah diperintahkan dari 50 kali salat, maka Rasulullah meminta untuk hanya 5 kali saja sesuai dengan kemampuan daripada kita, umatnya ini. Lalu kalau dihitung-hitung 50 juga. Ada salat qobliyah, ada salat ba'diyah, ada sholat sunnah-sunnah yang lain seperti tahajud. Kemudian ada sholat duha, ada sholat taubat, ada sholat, banyak sholat. Ya, ketika kita melakukan itu, sehingga memang ketangguhan daripada umat Islam itu terlihat dari sholat itulah. Maka dirikanlah sholat. Banyak orang yang terkadang berbuat kebaikan, berbuat baik ke sana, berbuat baik ke sini, memberikan sedekah ke sana, memberikan sedekah ke sini. Bukan tidak bagus, tetapi apabila tiang agamanya atau salat dia tidak lakukan, maka sia-sialah semuanya. Nah, oleh karena itu, saudaraku, salat haruslah menjadi sesuatu hal yang utama bagimu setiap hari. Karena keutamaan ini adalah kewajiban yang tidak bisa diganggu-gugat. Ya, seringkali kita mengatakan, bagaimana dengan orang umat yang beriman, yang berbuat baik, ya, berimanlah di luar daripada Islam. Mereka berbuat baik. Kalau mereka mengatakan apabila berbuat baik sama dengan seorang Islam, maka sama di mata Allah. Tidak. Yang membedakan kita dengan umat lain, ya Islam dengan umat yang lain adalah sholat. Sholat 5 waktu, ya, dan sholat-sholat sunnah lainnya. Oleh karena itu kita jangan terjebak berbuat baik yang dikatakan oleh orang, sehingga kita seenaknya berbuat baik, habiskan harta, tenaga, tetapi tidak mengerjakan sholat. Maka itu sia-sia belaka. Oleh karena itu, saudaraku, lakukanlah sholat, karena sholat adalah tiang daripada agama. Dirikanlah sholat. Ungkapannya itu disebut dirikanlah sholat, karena sholat adalah akan menggugurkan seluruh hal-hal yang tidak baik dari dirimu. Dan apabila kau berdosa, disebut sebagai orang yang karena tidak sholat, dengan sholat maka gugurlah dosamu ketika engkau melakukan taubat. Ya, seringkali kita ini kan banyak masalah. Anak-anak muda terkadang mereka tidak sholat karena merasa bahwa mereka ini orang-orang yang ya masih banyak pekerjaan di luar sana. Bahkan orang tua pun seperti itu. Padahal sholat menuntut kita, ya, jangan sia-siakan sholat. Ada orang terkadang sudah azan, lalu kemudian dia malah melakukan kegiatan yang lain.
hal itu juga tidak baik. Karena yang baik adalah begitu azan, bersegeralah kamu untuk melaksanakan sholat. Dan bagi laki-laki, tentu sholat itu sangat disunnahkan, ya, sunnah yang paling utama untuk berjamaah di masjid. Mungkin bisa-bisa saja orang tidak sholat di masjid, tetapi seorang lelaki dituntut oleh Rasulullah, diungkapkan di dalam hadis agar mereka melakukan sholat di masjid. Jadi mulai dari sekarang, saudaraku, bedakan pendapat itu. Sesibuk apapun pekerjaan di luar sana, maka utamakan sholat. Rezekimu akan datang karena engkau sholat. Kalau ada rezeki dia tidak sholat, maka itu namanya, apa namanya itu? Allah memberikan kewenangan kepada dia untuk kaya raya, untuk mendapatkan rezeki, ya, tetapi dia tidak sholat. Ya, padahal sebenarnya dia dilenakan oleh Allah, menuntut, memberikan aturan seperti di ayat Al-Baqarah 110 itu, wa aqimus shalah, lakukan sholat itu. Karena dengan sholat itulah hidup kita bisa tenang. Orang yang tidak tenang itu gelisah karena dia tidak sholat. Dia ketika berwudu, ya, itu ketenangan hati akan datang. Memang kita semua itu pasti ada ujian. Tentu ujian-ujian itu juga adalah karena Allah ingin menguji sebesar apa kesabaran kita, seberkualitas apa kita sesungguhnya. Banyak nanti berkembang hal-hal yang teruraikan dengan permasalahan kalau kita tidak sholat. Tetapi yang paling utama untuk saat ini, tidak ada gunanya kita, ya, melakukan kegiatan di mana-mana tetapi tidak sholat. Wah, saya pakaiannya tidak bagus, ya, banyak tidak bersih. Bikin pakaianmu yang bersih, cari pakaian yang bersih. Ada orang juga yang seandainya bekerja di luar, lalu kemudian pekerjaan yang di luar itu membuat kita kotor, maka tidak ada hal yang diberikan kewenangan kepada kita untuk tidak sholat. Allah tetap memberikan ancaman bagi kita, barang siapa yang tidak sholat, maka dia akan keluar dari iman Islamnya. Karena demikian itulah makanya saya ingatkan kembali, sesibuk apapun di luar sana, kemudian sebanyak apapun kegiatan, keutamaan sholat itu tetap saja harus dilakukan. Dirikan sholat karena itu wajib. Tanpa sholat, kau bukan orang yang beriman Islam. Itu saja mungkin kajian kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.